Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan masih semangat ya mengikuti sesi berikut ini tentang prosedur permohonan pencatatan ciptaan. Keluaran kegiatan kita berupa karya rekaman video pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu bentuk kekayaan intelektual yang kita miliki, karena proses pembuatannya memerlukan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir intelektual kita. Oleh karena itu, perlu dicatatkan di lembaga terkait agar dapat dilindungi. Setelah dicatatkan di lembaga terkait, kita akan mendapatkan surat pencatatan resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat DJKI. Dengan surat pencatatan atau semacam sertifikat, dapat kita gunakan sebagai salah satu komponen penilaian dari sertifikasi guru, yaitu komponen ketiga, pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu poin C, melaksanakan karya inovatif. Kalau kita berbicara tentang haki, akan selalu berkaitan dengan pembahasan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ada beberapa kategori, yaitu KI komunal, berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan indikasi geografis. Kemudian ada juga berupa hak cipta dan hak terkait seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, pelaku pertunjukan, prosedur rekaman, produser rekaman, ataupun lembaga penyiaran. Yang ketiga adalah hak milik industri. Nah, hak milik industri ini ada berupa merek, indikasi geografis, rahasia dagang, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan desain industri. Jadi, yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah hasil kreativitas, mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia, dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga menimbulkan adanya 3 macam konsepsi, yaitu pertama konsepsi kekayaan, kemudian kedua konsepsi hak, dan konsepsi perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebutuhan adanya penegakan hukum atas karya-karya intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum bidang kekayaan intelektual. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hak cipta atau lebih dikenal dengan istilah copyright. Lingkup perlindungan hak cipta berupa karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, antara lain mencakup buku, karya tulis, pidato, sinematografi, musik atau lagu, program komputer, permainan, seni rupa, fotografi, dan lain-lain. Sedangkan perlindungannya bersifat otomatis. Berikutnya adalah melindungi ekspresi dari ide. Jadi hak cipta adalah melindungi ekspresi dari ide dalam bentuk yang nyata. Dapat saja 2 orang atau lebih memiliki ide yang sama, namun wujud ekspresinya tentunya berbeda. Maka, hasil ciptaan keduanya bisa dilindungi. Pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta yaitu seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama, yang atas inspirasinya melahirkan sesuatu ciptaan, berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pemegang hak cipta yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Kemudian ada hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, ada berupa hak moral dan hak ekonomi. Sedangkan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur fonogram, atau lembaga penyiaran. Layanan pencatatan permohonan saat ini dilakukan secara online.
Pertama, kita sebagai pemohon melakukan registrasi akun. Setelah pihak DJKI menyetujui akun yang kita pohonkan, barulah kita bisa login ke dalam aplikasi untuk melakukan permohonan pencatatan. Kemudian, berkas kita siapkan dan mensubmit ke dalam akun. Setelah mensubmit, kita akan menerima kode billing yang akan dibayarkan ke bank. Dalam hal ini, sejumlah uang yang dibayarkan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan DJKI. Setelah dibayarkan, kita menerima nomor permohonan. Setelah itu, barulah kita dapat mengunduh surat pencatatan permohonan. Adapun prosedur pencatatan hak cipta digambarkan sebagai berikut. Setelah kita punya akun, kita upload file. Kemudian, kita dapat nomor billing dan kita bayarkan ke bank. Dengan nomor billing itu, selanjutnya pihak DJKI melakukan pengecekan formalitas dari berkas file persyaratan pendaftaran. Kemudian diverifikasi. Selanjutnya di-approve dan diarsipkan semua berkas permohonan pendaftaran ciptaan. Setelah persyaratan formalitas selesai, berikutnya tahap approve, yaitu pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. Setelah disetujui, langkah berikutnya tinggal mengarsipkan semua yang kita terima untuk keperluan angka kredit guru misalnya. Kita akan lihat lebih jelas lagi tentang persyaratan permohonan ciptaan. Langkah pertama adalah menyiapkan berkas permohonan, seperti mengisi form permohonan, pengalihan hak cipta, kemudian form pernyataan dan kelengkapan lain, yaitu NPWP sekolah, surat pendirian sekolah, SK pengangkatan pengurus sentral kekayaan intelektual atau guru lain yang diserahkan tugas mengurus ini, menyiapkan KTP pemohon dan KTP pemohon, kemudian menyiapkan contoh produk, yaitu kalau karya rekaman video berupa cover CD dan screenshot isi dari video sebanyak 10 screen. Berikutnya, menginput ke dalam akun e-hak cipta. Buka akun e-hak cipta dengan memasukkan username dan password yang sudah ada, kemudian klik pada tulisan hak cipta dan klik permohonan baru. Mengisi jenis ciptaan, yaitu kita memilih jenisnya karya audiovisual, karena yang akan kita ciptakan adalah video, yaitu berjenis audiovisual. Kemudian memilih subjenis, kita pilih karya rekaman video. Begitu seterusnya, kita isi detail atau informasi yang diminta untuk dilengkapi, seperti judul, uraian ciptaan singkatan, tanggal pertama kali diumumkan, negara pertama kali diumumkan, dan kota pertama kali diumumkan. Bintang merah pada ujung tulisan berarti wajib diisi. Kalau tidak diisi, tidak bisa dilanjutkan. Berikutnya mengisi data pencipta. Caranya dengan mengklik tulisan tambah di sebelah kanan, yaitu kotak berwarna biru, isi informasi tentang nama, kewarganegaraan, alamat, kota, kode pos, negara, dan provinsi. Apabila penciptanya lebih dari satu orang, untuk mengisi data, cukup mengklik tulisan tambah dan isi seperti semula dengan informasi orang kedua. Berikutnya kita isi data pemegang hak cipta. Caranya dengan mengklik tulisan tambah berwarna biru di sebelah kanan. Setelah diklik akan keluar lembar pengisian pemegang hak cipta. Agar bermanfaat untuk sekolah, maka informasi pemegang hak cipta diisi identitas sekolah kita. Nama, kewarganegaraan, alamat, kota. Tulisan perusahaan tidak usah diisi atau diganggu-gugat, langsung ke kode pos, negara, provinsi, dan email. Nah, dalam hal ini, email yang didaftarkan untuk e-hak cipta yaitu smp-negeri20jakarta.haki@gmail.com, dan nomor telepon yang bertugas mengurus hak cipta atau kepala sekolah. Langkah selanjutnya adalah mengisi atau menginput lampiran. Caranya dengan mengklik select file berwarna abu-abu. Kemudian kita ambil file yang dimaksud. Pada surat keterangan UMKM yang diisi atau diinput adalah SK Sentral Haki SMP Negeri 20. Pada scan KTP pemohon dan pencipta, masukkan KTP pemohon. Dalam hal ini,
yang ditugaskan mengurus sentral haki sekolah. KTP digabung dalam satu file PDF. Surat pernyataan yang telah diisi dan ditandatangani, bukti pengalihan hak cipta yang sudah diisi dan ditandatangani di atas materai, akta resmi pendirian badan hukum yang diinput adalah SK keberadaan sekolah, NPWP sekolah, dan contoh ciptaan yaitu berupa cover CD dan print screen tampilan video yang dibuat. Sebelum menekan tombol submit, pastikan semua sudah terisi dengan benar. Setelah submit dan OK, akan keluar kode billing untuk membayar biaya penciptaan pencatatan hak cipta. Demikian pembahasan kita kali ini tentang bagaimana prosedur permohonan pencatatan ciptaan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada program berikutnya.